kita semua pengen banget sebagai sandwich generation, tulang punggung keluarga itu membiayai ya, membiayai keluarga. Di dunia pekerjaan itu pasti banyak nih tawaran-tawaran yang menggiurkan ya Romo ya. Kesempatan hari ini nih kita pengen banget gimana sih Romo, seperti Caroline juga ya mungkin ya yang masih muda gitu. Jangan sampai tuh tertipu dengan janji manis para pelaku dari perdagangan manusia. Dan bisa nggak sih Romo kasih gambaran nih, biasanya para pelaku itu menjanjikan apa ya? Dan boleh sharing nggak ada kejadian apa nih Romo yang akhir-akhir ini terjadi? Baik, terima kasih. Pertama, kalau kita bicara tentang perdagangan orang, kita harus ngerti dulu ya apa yang disebut dengan perdagangan orang. Perdagangan orang itu tentu kita sama-sama sepakat bahwa suatu tindakan ya di mana orang ya dengan berbagai macam cara maupun prosesnya, mulai dari perekrutan, mulai sampai dengan caranya, iming-iming dan segala macam, yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengeksploitasi orang. Jadi dia tujuan akhirnya adalah mengeksploitasi orang dengan berbagai macam cara. Nah, cara-cara ini yang tadi sebenarnya Caroline dah singgung juga ya. Ada banyak cara yang dipakai oleh para mafia untuk mendapatkan keuntungan dari setiap pribadi tadi yang menjadi targetnya. Apalagi sekarang Caroline dipermudah dengan teknologi yang sangat canggih, sehingga orang itu kadang juga tidak sadar kalau dia itu sedang dalam proses jebakan masuk ke dalam jeratan perdagangan orang. Misalnya apa? Misalnya ya, ini yang sering terjadi. Satu, untuk anak muda, apalagi generasi sandwich ya, tawaran kerja yang begitu gampang banget. Kemudian gajinya besar juga, jadi ditawarin kerja ke luar negeri, keluar daerah, dengan iming-iming gaji yang sangat besar, dengan iming-iming juga misalnya proses yang sangat cepat gitu. Iya. Nah, ini juga yang sering terjadi. Nah, atau yang kedua misalnya diajak oleh teman, ini juga sangat rentan, atau diajak oleh mereka yang baru kenalan di media sosial, lagi galau-galau nih, lagi bingung mau kemana, lagi ya rentan lah pokoknya, lagi sedang dalam situasi di persimpangan nih, Butuh duit ya, BU ya. Nah, tiba-tiba kok ada teman yang ngajak, kok ada teman baru di media ini kok baik banget ya. Terus gitu, kalau kita ngeliat medianya kayaknya dia orang kaya deh karena postingan-postingannya kok enak-enak gitu. Nah, itu juga ada. Lalu relasi pacaran yang manipulatif ya, ini juga banyak. Jadi orang menggunakan relasi pacaran juga untuk menggunakan sebagai bagian dari cara untuk mengeksploitasi. Nah, lalu juga kalau kita misalnya lihat misalnya agen kerja yang palsu, itu juga banyak agen kerja yang palsu, beasiswa palsu, pelatihan palsu. Nah, lalu juga sistem grooming yang masuk nanti ke IG kita. Jadi kalau kita misalnya anak muda ya, kamu sering posting status sedih-sedih gitu ya, aku kayaknya sedih deh, hancur lukaku, itu nanti predator itu mereka akan melihat gitu postingan-postingan itu, dan mereka nanti akan mulai inbox yang sabar ya gitu, keluarga nanti ini sebulan kayaknya dia konsisten gitu, baik banget gitu. Ya lama-lama juga kita akhirnya kayak ya kasihan juga ya dia baik gitu pas lagi kondisi jiwa sedang di bawah banget, dan ketika ada orang yang masuk itu gampang banget jualannya. Itu juga model cara yang biasa juga dipakai oleh para predator, dan udah banyak kalau mau dicari kasusnya banyak banget ya, terutama sekarang maraknya judi online ya, yang di belakangnya sebenarnya online yang juga menjerat anak muda. Nah itu juga modusnya kurang lebih sama seperti itu, dan ada ribuan orang yang setiap hari tertipu, dan ada juga puluhan ribu orang yang terpaksa bermain di lingkaran online scam itu, dan terpaksa menjalankan pekerjaan menipu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi ini mengerikan sekali, sangat amat mengerikan. Gitu. Kalau kita nggak punya langkah-langkah praktis, kalau kamu misalnya nggak punya edukasi dan misalnya simulasi kasus nyata seperti itu dan menutup mata terkait ini, bahayanya ada dua. Kalau Romo, satu, kamu bisa jadi pelaku. Kedua, kamu tidak tahu kalau kamu sedang digiring masuk dalam perangkap perdagangan orang. Romo,
Menarik banget nih Romo, akhir-akhir ini kita lagi viral banget dengan anak-anak muda yang pergi ke negara. Kita nggak sebut negaranya, boleh sebut nggak sih Romo? Boleh dong, Boleh. jelas-jelas kok. Oke, ke Kamboja nih Romo. Generasi muda Indonesia tuh banyak sekarang yang pergi ke negara Kamboja. Tapi sampai sana, bahkan kemarin ada lihat berita, mereka tertipu dan minta tolong nih Romo. Minta tolong sama pemerintahan kita untuk dipulangkan ke Indonesia. Boleh kasih nggak Romo cerita nih, biasanya tuh penipuan seperti apa sih, janji-janji manis apa yang biasa dilakukan pelaku dari negara sana untuk menjerat generasi muda Indonesia, Romo? Baik, saya jawab pertama ya, bukan hanya Kamboja. Jadi kalau teman-teman, biar teman-teman juga tahu, bukan hanya Kamboja, tapi ada 10 negara di Asia Tenggara yang terafiliasi dengan mafia online scam atau judi online. Itu satu pertama. Jadi ada Kamboja, ada Myanmar, ada Laos, ada Vietnam, sampai nanti kita lihat juga ada Timur Tengah juga ada satu negara, sampai juga Afrika juga ada satu negara. Jadi itu terkoneksi. Jadi mereka itu biasanya melihat mana daerah-daerah yang paling bisa mereka nyaman seperti itu, dan bisanya dia akan dijaring berpindah-pindah seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, gimana mereka bisa sampai ke sana? Itu juga saya katakan tadi ya, bisa macam-macam tadi caranya, tadi modusnya. Tapi yang paling banyak kalau Kamboja itu adalah tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar dan proses yang gampang banget. Ini yang paling populer banget, yang paling laku banget dilakukan mereka, dan itu terjadi di dalam media privat, media sosial ini ya, di ruang yang privat, karena nggak terang-terangan dia sistem bukan nggak terang, sangat terang, sistemnya sangat sempurna dilakukan di media gitu. Jadi orang nggak tahu juga kalau umpamanya itu penipuan. Kadang-kadang orang juga nggak ngerti ini sebenarnya kayaknya benar deh, ini kan perusahaan dari Singapura apa dari Kamboja atau Filipina seperti itu ya, karena webnya ada, aktivitas kerjanya diperlihatkan. Jadi penipuannya sudah sangat industri penipuannya sangat profesional seperti itu. Nah, itu ya. Makanya mereka udahlah daripada kerja pergi. Nah, tapi yang kedua juga diikuti oleh tadi ajakan teman atau ajakan relasi dekat keluarga seperti itu juga banyak. Nah, tapi saya mau bicara sedikit tentang situasi di Kamboja lah katakan. Saya pernah juga ke Kamboja tahun 2004. Nah, sekarang ini kalau dulu ya kita lihat 5 tahun terakhir ini sangat membludak ya, sangat membludak. Kami di Kepri ini menurut data BP3MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, itu diperkirakan ada sekitar 5.000 orang muda, warga Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau saat ini berada di Kamboja. Wow, banyak ya. Jadi kalau sekitar 5.000 atau katakanlah 2.000, itu ada puluhan ribu orang Indonesia yang ada di sana, dan itu benar, itu benar ada di sana. Nah, sekarang kita mau lihat apakah semua mereka adalah korban, belum tentu juga. Bisa jadi pelaku juga ya Romo ya. Bisa jadi gini kategorinya. Jadi pertama itu ada korban yang benar-benar nggak tahu, ya. Ada pelaku yang sebenarnya dia awalnya nggak tahu tapi udah terlanjur masuk. Waduh deh, mau gimana lagi, nggak bisa ngapain lagi. Yang ketiga ada orang yang benar-benar memang dari awal dan niat memang udahlah nggak apa-apa lah, kerja apa aja, kerja nipu juga nggak masalah, yang penting dapat uang gitu. Nah, ini jadi ada 3 kategorinya. Makanya kalau umpamanya kita mendengarkan video-video yang sekarang ya, video kami dibeginiin, kami mohon Pak Presiden bantuan. Nah, kita harus hati-hati membedakan mana yang benar-benar korban, mana yang memanipulasi diri sebagai korban, mana yang sebenarnya misalnya udah 3 tahun waktunya untuk pulang, caranya yang paling murah ya memposisikan diri sebagai korban. Itu juga banyak. Ternyata mafia juga, jadi kita jangan tergampang percaya ya Romo ya. Jangan percaya, benar. Makanya ada proses namanya asesmen ya, kita screening dia dulu, memastikan kamu bagaimana kronologinya. Jadi kalau masa kamu udah 3 tahun di sana atau 4 tahun di sana, kok kamu nggak pernah tahu kalau kamu tuh nggak ngerasa lapor atau segala macam, itu juga aneh itu. Jadi sekarang kita udah sangat selektif ya, karena gimana mau ngulangin Caroline 1 tahun misalnya harus 5.000 atau 10.000 orang kita pulangin, itu kan habis uang kita di situ aja gitu. Sementara kita nggak tahu dia ini gimana ceritanya ya. Dan jangan salah juga, judi online dan penipuan online itu sangat mengerikan sekali. Udah banyak sekali orang yang jadi korban, bahkan bunuh diri juga banyak, hancur rumah tangga, hancur ekonomi dan segala macam, banyak banget itu.
Itu juga satu kejahatan extraordinary luar biasa yang sekarang menjadi tren yang sangat ya kurang lebih diminati lah atau menarik untuk orang muda seperti itu. Iya, karena kelihatannya instan ya Romo ya. Gampang banget, betul gampang banget. Terlalu sederhana gitu, gampang amat. Kamu cuma butuh kemauan aja dengan satu paspor kamu bisa pergi aman lah, cincai-cincai lah. Iya. Udah kamu cuma adminnya ini nipu online enggak, kamu cuma admin aja, nggak yang nipu ada orang lain gitu. Oh gitu, sampai sana tetap dipaksa gitu. Jadi dengar cerita ya, nih nomor dengar dari Iya. cerita teman-teman sudah kami ke sana. Kamu di sana kalau sudah sampai sana kamu akan dimasukkan dalam satu rumah. Jadi ini industri ya, jadi ini PT, industri untuk nipu. Bayangkan, menipu itu dibuat industri. Jadi amat sangat profesional sekali pasti. Ya karena dibuat dengan sangat sempurna seperti itu. Nah di dalam sana nanti kamu akan dikurung, nggak boleh keluar. Ya, kamu akan di training seperti itu untuk bagaimana cara menipu orang. Diajarin ya Romo ya. Diajarin cara menipu orang, bayangkan. Kalau kamu yang nggak punya nurani nipu, kamu diajar untuk nipu. Iya, iya. Diajar untuk nipu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nothing choice. Yes. Kamu nggak bisa keluar, kamu nggak bisa ngapain, kamu terpaksa nipu. Dah. Oke, kalau kamu sudah melewati masa training, kamu harus menipu dan setiap hari kamu harus dapat menipu 500 juta per hari. Wow. Satu hari 500 juta. Gimana caranya nipu 500 juta, nggak mau tahu, pokoknya kamu tipu deh. Ada targetnya ya Romo ya? Ya, ada nenekmu, mau kakekmu, siapa Iya. mau kerja ini terserah. Dan itu yang ditipu orang Indonesia. Kedua, ketiga, kalau kamu nggak dapat target misalnya, gimana? Kamu akan dapat teguran. Misalnya kamu nggak dikasih makan, misalnya kamu dikurung, misalnya yang lebih parah kamu disetrum, kamu disiksa, dan itu bisa biasanya depan-depan yang lain, gitu. Seperti itu. Kalau kamu melakukan lebih parah lagi. Oke, sekarang mau cerita lagi. Gimana kalau kamu nggak tahan dan kamu pengen kamu keluar dari tempat ini? Kamu ya oke, satu, kalau kamu bisa kabur. Kalau kamu nggak bisa kabur, gimana? Rata-rata nggak bisa kabur ya. Iya, iya. Nah, cara yang kedua adalah apa? Satu, kalau kamu mau keluar, kamu denda. Bayar kepada perusahaan sekitar 30 sampai dengan 50 juta. Bentuk kedua, kalau kamu nggak mau di situ, kamu akan dijual ke perusahaan lain. Ketiga, kamu kalau nggak mau, kamu bisa cari 5 orang misalnya dari Indonesia, ganti kamu itu jadi ketukar kepala. Jadi kamu kayak MLM ya? Ya MLM gitu, marketing itu pengen datangin itu 3 orang atau 5 orang, dan kemudian kamu bisa pulang. 4, kamu bisa kasih ginjal kamu. Nah ini yang Caroline tadi ada kepikiran mau tanya Romo. Finalnya itu ginjal kita harus dijual. Ya, itu pilihan. Kamu bisa kasih ginjal kamu dan udah selesai seperti itu. Nah, ini yang mengerikan sekali. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang yang berada dalam sisi rentan, mereka kemudian nggak mau untuk ya udahlah, nggak mau usah berisiko lah, udah terpaksa nipu aja, menjalankan praktek penipuan. Jadi hal yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Hati nurani mereka. Nah, tapi ada juga orang yang menikmati itu. Menikmatinya dalam artian apa? Gini, waktu tahun 2025 awal ya tahun lalu, sekitar bulan Februari itu negara memulangkan sekitar 659 sekian lah, kurang lebih warga Indonesia yang menjadi korban scamming di Myanmar. Iya. Nah, itu waktu itu operasi besar-besaran. Bisa kita cari di Google juga banyak kepulangan teman-teman dari Myanmar. Apa yang terjadi ketika di asesmen korban, ditanya kepada korban, ya. Di dalam sana masih ada orang nggak? Masih banyak. Terus tanya kok kenapa mereka nggak mau pulang? Ya karena mereka sudah dapat tips dari perusahaan setiap bulan 150 juta. Kok bisa? Karena mereka sudah mendatangkan keuntungan bagi negara, bagi perusahaan itu 3M. Jadi mereka dapat tip, jadi ibaratnya kurang lebih seperti ini. Bonus. Kalau kamu bekerja bagus, kamu udah bonus. Dan bonus itu ngapain juga pulang kan ya? Karena pulangnya mau kerja apa? Iya. Mending nipu aja. Udah asik, udah menikmati pekerjaan menipu ini, dan ini mengerikan sekali. Jadi kalau yang pulangnya udah nasib sial aja kamu, terserah kalau mau pulang aja, kalau aku nikmati. Yang saya katakan tadi, ada orang yang benar-benar bekerja yang terjebak dalam penipuan ini. Ada orang yang jadi korban benar, tapi ada orang yang tadi memang ya terpaksa. Oke, tadi yang saya bilang tadi korban, tapi ada juga orang yang menyadar, sadar bahwa ini adalah pekerjaan menipu dan dia ngerasa nggak apa-apa lah. Ya pas dulu kamu main judi online, pas dulu kamu mau nggak teliti seperti itu kesalahan kamu gitu. Jadi itulah yang situasi yang menurut saya harus dibaca dengan baik oleh orang muda.
supaya jangan anggap ini sebagai hal yang biasa. Ini kejahatan loh. Ya, betul. Jadi amat sangat kejahatan yang biadab ya, karena menghancurkan masa depan orang, ini menghina martabat orang seperti itu. Jadi ini kejahatan yang luar biasa. Kita boleh susah ya, boleh miskin, tapi jangan sampai kita kehilangan harga diri. Betul. Kehilangan martabat kita itu sebagai manusia. Nah, itu yang menurut saya pesan yang harus kita kampanyekan terus, harus kita sampaikan terus, dan hati-hati untuk orang muda, terutama kamu yang masih di rumah. Ya. Dan mungkin yang kamu tetap dari pembicaraan ini mungkin gaji gede, hati-hati. Betul. Jangan sampai jadi korban dulu ya. Jangan pernah kirim KTP kamu, foto pribadi kamu atau keluarga ke orang asing, itu juga. Jangan juga percaya akun palsu tanpa identitas, meskipun dia kayaknya ini orang kok perhatian banget sama aku ya, yang lain nggak perhatian gitu. Jadi kamu cek benar-benar, cek balance, tanya sama orang, waspada sih ya relasi online di media ya. Itu hati-hati banget. Itu sekarang sistem yang dipakai adalah sistem-sistem menggunakan kemajuan teknologi. Itu yang tidak bisa kita pungkiri itu. Siap Romo. Kita masih ada sisa 8 menit lagi Romo. Sebentar. Lalu kita pengen tanya ke Romo nih. Kalau seandainya kita sudah jadi korban, ya Romo. Jadi korban. Kira-kira itu kita harus seperti apa? Melapor kemana juga, Romo? Kalau kita jadi korban? Ya, jadi kalau kita korban, jadi gini. Jadi perdagangan orang yang disebut dengan perdagangan orang itu tidak mesti ada terjadi di luar negeri. Di Indonesia juga banyak. Ya. Ini kayaknya penulis buku ini paham juga deh. Ini ya, jadi bisa terjadi di mana saja. Yang penting dia ada perpindahan dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, bisa pokoknya ada perpindahan dan kemudian ada unsurnya terpenuhi, misalnya ada unsur cara dan unsur prosesnya, dan ekspektasinya terjadi. Atau bahkan ketika orang berkeinginan saja untuk mengekspektasi orang ya, dengan proses dan cara yang sudah terpenuhi, dia sudah masuk sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Nah, sekarang pertanyaan kamu bagus banget. Gimana Romo kalau umpamanya ada teman-teman kita yang jadi korban? Nah, kita sebenarnya ngomong gimana dulu? Contoh misalnya kalau kita ngomong tadi, karena awalnya kita ngomong di Kamboja, gimana caranya kalau mereka udah datang ke sana misalnya 2 minggu di mana ini kayaknya penipuan deh, aku harus keluar dari sini, gimana caranya? Nah, itu kan mereka masih bisa menggunakan komunikasi ya. Iya. Seperti itu. Nah, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah melapor ke keluarga misalnya, yang pertama yang paling gampang mudah, dan kemudian melapor ke kedutaan misalnya. Makanya sebelum berangkat ya, itu catat nomor penting, jangan hanya catat di handphone tapi catat di buku, supaya kalau handphone kita diculik, handphone kita diambil, kita masih bisa kemungkinan punya nomor itu yang kita bisa suatu saat pasti kita bisa menggunakan nomor-nomor itu dengan cara apapun. Itu satu. Nah, ketika kita sudah melapor kepada orang tua, kalau itu kedutaan besar, biasanya kita kalau kedutaan besar biasanya akan ditanggapi itu. Akan diberi misalnya tuntunan, kamu tolong buat kronologinya kayak gini ya, begitu diminta kirim nomor paspor segala macam. Biasanya kalau laporan kita cukup jelas, posisi kita, paspor kita segala macam, pasti akan ditanggapi. Biasanya ya, kalau umpamanya. Tapi kalau umpamanya kita kurang jelas, biasanya juga akan sulit. Atau tadi kalau umpamanya lama respon dari pemerintah, dalam hal ini kedutaan, kamu bisa melapor ke orang tua bisa melaporkan ke PP3MI setempat, bisa melaporkan ke polisi, bisa juga melaporkan misalnya ke kami, ke teman-teman NGO, teman-teman LSM yang bekerja dengan memang untuk isu-isu kemanusiaan ini. Kita akan bantu untuk bagaimana menyelamatkan mereka yang jadi korban. Itu yang biasanya sederhana bisa kita lakukan. Hubungi pihak-pihak wajib, hubungi pihak kedutaan, hubungi keluarga, dan dihubungi mungkin kita kenal, cari di Google itu teman-teman, gimana biasanya cari kalau umpamanya ada korban itu cari kita jadi korban, bagaimana kita berjuang seperti itu. Nah, tapi ini panjang banget ya Lin, sampai ini kalau sudah sampai ke situ sudah panjang banget. Memang lebih enak sebenarnya dari awal memang sudah kita mencegah seperti itu, daripada kalau sudah jadi korban itu biasanya nanti ceritanya jadi panjang banget. Gimana ya kan, gimana kalau dia nggak punya alat komunikasi, gimana kalau dia disekap, enggak, itu cuma jadi persoalan. Ada banyak kisah-kisah piku yang sebenarnya bisa kita bagikan sebenarnya itu juga di kemudian hari mungkin ya, seperti itu. Siap Romo. Terakhir ya Romo, waktu kita sisa 4 menit lagi. Boleh nggak Romo kasih nasihat atau pesan nih untuk generasi muda, hidup seperti apa
yang baik untuk zaman sekarang? Oke, jadi sebagai orang muda ya, kita tuh kalau menurut pertama Romo, jangan pernah menormalisasi yang namanya kejahatan. Oke. Ya, namanya kejahatan itu jangan pernah dinormalisasi. Kita harus berani mengatakan bahwa yang baik itu baik, yang jahat itu jahat. Jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ada banyak hal-hal yang tidak benar di luar sana dan kita harus berani menyampaikan itu. Orang muda tuh harus punya idealisme, orang punya itu harus punya karakter, orang muda itu harus punya keberanian untuk diri di sisi yang benar. Itu yang menurut saya kalau kita bicara tentang perdagangan orang ya, seperti itu. Yang kedua, kalau boleh pesan, berapa sih pesannya boleh? Secukupnya, ini waktu kita udah tinggal dikit sekali. Yang ketiga, yang kedua mungkin yang terakhir adalah saling ngingatin ya teman-teman semua, kamu harus jadi berkat bagi orang lain. Buka matamu, buka hatimu dan ulurkan tanganmu untuk apapun sebenarnya persoalan-persoalan yang orang membutuhkan kamu hadir di situ. Oke, Itu aja. siap. Thank you Romo. Terakhir Caroline pengen nambahkan dari podcast kita hari ini, pesan Romo adalah hidup benar. Lebih baik kita hidup dalam kebenaran daripada kita hidup mengikuti arus-arus yang tidak benar ya Romo ya. Kerja keras itu lebih ada hasil daripada kerja instan ya Romo ya. Hati-hati dengan kerja yang instan karena itu hanya janji-janji manis aja. Siap. Thank you Romo. Happy Sunday. Senang banget. God bless you. Thank you.